di Bogor, Jawa Barat terinfeksi HIV/AIDS. Saudara, HIV atau Human Immunodeficiency Virus di Bogor, Jawa Barat. Kota Bogor atau yang lebih dikenal sebagai kota hujan menyimpan banyak cerita tentang keindahan alam, suasananya, serta kehidupan masyarakatnya. Namun, di balik cerita tersebut ada tantangan besar yang sedang dihadapi, yaitu kondisi kesehatan masyarakatnya. Penyakit menular masih menjadi permasalahan di Kota Bogor, salah satunya yaitu HIV. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk memahami pola penyebaran penyakitnya, mengidentifikasi faktor risiko yang ditimbulkan, serta menyusun langkah pencegahan yang tepat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan masyarakat Kota Bogor hidup lebih sehat. Semua ini tidak lepas dari kerja keras komunitas, pemerintah setempat, dan lembaga terkait. Kesehatan masyarakat bukan hanya tentang angka atau statistik, tapi tentang setiap individu yang memiliki hak untuk hidup sehat. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ceris Adi Sanjaya, usia saya 48 tahun. Pertama saya terdiagnosis HIV/AIDS itu di tahun 2017, tepatnya di bulan Oktober 31. Infeksi HIV tahun 2000 dan mulai dari 2004 saya mulai minum obat. Jadi tahun ini tahun ke-20 saya minum obat. Kalau HIV/AIDS itu kan sebetulnya penularannya itu kan darah, jadi antar darah, lalu dari jarum suntik bisa, hubungan suami istri, maksudnya hubungan langsung itu bisa. Jadi kebanyakan itu dari perilaku. Ya awalnya sih sedih ya, karena saya juga tahu resikonya, ini juga dari perbuatan saya juga, jadi ya buat apa saya menyesal. Intinya saya di sini sudah mempunyai mental yang mungkin di usia saya awalnya itu 41. Jadi saya sadar bahwa penularan ini tuh diakibat saya juga terlalu melakukan aktivitas seks beresiko. Jadi ya mau nggak mau saya harus terima dengan ikhlas. Dan saat itu saya juga hasilnya berdiskusi dengan ibu saya. Awal waktu pas saya mau cek VCT, saya berdiskusi sama ibu saya, "Mah, aku disuruh tes HIV." Ya ibu saya sih mungkin sudah paham ya. Saya disarankan untuk datang ke layanan kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan hasilnya ya saya positif TB HIV. Dan sekaligus tes VCT tadi memang kondisinya sangat-sangat drop, sehingga pada saat itu saya merasa bahwa saya tuh nggak umur panjang gitu ya, karena CD4 saya pada saat itu 71, yang dimana orang-orang pada bilang kalau di CD4 71 itu harapannya sangat tipis, dan pada saat itu saya masuk stadium 3. Saya yakin dengan umur saya yang ya mungkin sebentar lagi berlanjut di usia senja, tetapi semangat saya masih ya di usia muda, karena saya yakin Tuhan itu tidak akan luput sama hambanya kalau kita lebih mendekatkan diri. Jelas tantangannya tuh sangat-sangat berat ya awal-awalnya. Pertama, kita harus minum obat seumur hidup. Kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Dan kita juga agak susah untuk bersosialisasi kepada masyarakat yang memang belum paham terkait HIV ini. Salah satu cara meningkatkan kesadaran masyarakatnya, kita berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan PKK, penyuluhan dari masyarakat dari setingkat kota, kecamatan, kelurahan, sampai ke Dasawisma, Posyandu, RT, RW. Nah itu cara supaya semuanya masyarakat ini sadar. Alhamdulillah, ini salah satu hal yang mesti diapresiasi di Kota Bogor ini, bahwa komunitas, stakeholders, penerima layanan termasuk kami itu
sangat diberikan apresiasi gitu ya. Kita tahu di HIV itu ada 4 populasi kunci tujuan yang menjadi sasaran utama program. Ada LSL, ada waria, ada penasun, ada pekerja seks pada perempuan. Nah, akan tetapi para perempuan ini yang di luar dari sasaran kunci itu tidak menjadi sasaran program. Sehingga kalau kita bicara penularan, perempuan ini seringkali dikesampingkan ya seperti itu. Padahal kalau penularannya sendiri udah tinggi saat ini berasal dari teman-teman yang berasal dari LGBT seperti itu. Program-program banyak sekali ya, seperti kita mendapatkan tes VL tiap tahun, yang dimana VL itu apa sih? VL itu adalah virus yang ada di dalam sel darah kita. Dengan adanya kepatuhan minum yang patuh, menjaga adherence, pasti hasilnya akan bagus dan tidak terdeteksi. Bahkan sebaliknya, kalau kita tidak patuh, terus kita sering tidak minum, itu hasilnya pasti akan jelek. Kenapa program itu digalangkan tiap tahun? Karena pemerintah juga memberikan fasilitas itu dengan gratis, dan kita sebagai orang dengan HIV wajib untuk menjaga kepatuhan itu, karena obat sendiri pun sudah disubsidi sama pemerintah dan gratis. Makanya kesempatan ini saya tidak mau sia-siakan, cuma minum obat tiap hari, dan memang jamnya juga sudah ditentukan. Bagi saya sih, untuk saya pribadi itu tidak menjadi masalah gitu. Sebenarnya kami sudah bikin di KPA itu ada 3 pokja. Pokja pertama itu pendidikan, pokja kedua itu kesehatan, pokja ketiga itu advokasi dan kemitraan. Di advokasi kemitraan itu ada polisi, ada Satpol PP, ada siapapun itu. Jadi kita bisa sharing tuh. Pak, gini apa ini, dan saya ngerasa sangat dimuliakan, nggak cuma masalah HIV ya, tapi ketika kita punya link yang cukup baik, menjadi lebih mudah buat kita untuk ya misalkan ngakses di sini ada di sini apapun apa yang kita butuhkan, insya Allah ada. Ya kalau ya ini harapannya sih orang yang paling berarti adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Memang di Indonesia sendiri terkait seks edukasi masih tabu ya, karena masih banyak usia muda itu dia hanya ngikut tren bahwa seks beresiko nih mereka dibilang aman gitu loh. Padahal dengan sosialisasi pencegahan seperti menggunakan kondom, memang kalau kita dilihat dari promosi kondom sendiri kan orang berpikir, lo ngapain gitu loh, berhubungan tanpa nikah atau di luar nikah, itu kan memang tabu ya, apalagi di Indonesia sendiri. Tetapi sebenarnya kita harus memberikan edukasi di pendidikan, setidaknya di sekolah-sekolah SMP atau SMA, karena yang saya lihat berita-berita justru penularannya itu atau pertemuan-temuan itu dari di usia muda, bahkan sampai 14-15 tahun. Nah ini kan salah satu miris ya kalau saya melihat gitu loh. Sedangkan jangka periode penularan itu kalau saya kan mungkin ada dari 5-10 tahun. Nah terkadang saya bertanya, kok usia segini masih kepapar ya? Berarti dia melakukan seks tuh umur berapa tahun gitu, sedangkan 14 tahun dia sudah terpapar HIV. Khusus orang yang dengan HIV, kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu cemas. Obat yang ada di Indonesia itu gratis, tidak perlu bayar. Kalian hanya cukup datang ke layanan kesehatan yang menyediakan obat HRV, dan kalian bisa mengakses itu, baik yang tidak punya BPJS atau punya BPJS. Pemerintah sudah menyediakan obat, jadi terus menjaga kepatuhan minum obat. Kita harus juga bagaimana cara mencegahnya, pengobatan yang baik. Dan untuk orang yang tidak terpapar HIV, tetap selalu menjaga
perilaku yang baik sehingga tidak melakukan kegiatan seks yang beresiko. Kalaupun pengen melakukan seks, tetap pakai pengaman, kondom atau PrEP. Itu sih pesan saya, tetap semangat, jauhi virusnya, bukan orangnya. Terima kasih.